Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matin Muhammad, saya dari kelas 11 IPA 5. Di video ini saya akan membahas yaitu tentang biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada 1849 di distrik Sibir atau Mesir dengan nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Ia adalah putra petani bernama Abduh bin Hasan Khairullah dan Junaidah Uthman. Sejak kecil sang ayah sudah menekat pada Muhammad Abduh agar fokus mengayam pendidikan, tidak mengikuti jejak saudara-saudaranya yang membantu orang tuanya bertani. Oleh sebab itu, sejak usia muda Muhammad Abduh sudah merantau untuk bersekolah di beberapa kota, di antaranya Tanta. Kota pertama yang didatangi Muhammad Abduh adalah kota Tanta di Mesir pada 1862 atau ketika usianya masih 13 tahun. Sewaktu di Tanta, Muhammad Abduh banyak belajar ilmu fikih, Al-Quran, dan berbagai ilmu Masjid Al-Ahmadi. Saat sekolah di Tanta, Muhammad Abduh mendapati bahwa ada sistem pendidikan yang perlu dikritik, yaitu di mana secara umum para murid tidak diperkenankan untuk bertanya, baik saat pelajaran berlangsung ataupun sesudahnya. Merasa tidak cocok dengan sistemnya, ia memutuskan untuk kabur dari sekolah dan menikah. Beberapa waktu setelah menikah, Abduh kembali ke Tanta. Selama periode ini hingga 1866, ia belajar di bawah bimbingan pamannya, Darwis, yang merupakan anggota gerakan Islam dan reformis Madaniyah Tarikah di Mesir, Kairo. Pada 1866, di usia 17, Muhammad Abduh mendaftarkan ke Universitas Al-Azhar di Kairo, di mana ia belajar tentang logika, filosofi Islam, teologi, dan ilmu sufi. Ia belajar di bawah bimbingan filsuf Islam bernama Jamal al-Din al-Afghani. Selama masa pendidikan di Kairo, Muhammad Abduh belajar banyak hal, termasuk masalah-masalah yang ada di Mesir dan dunia Islam secara teknologi pada masa peradaban Barat. Pada masa inilah mulai munculnya pemikiran-pemikiran baru dari mengenalnya Islam, terutama karena kondisi sosial dan pemahaman keagamaan umat Islam di Mesir kala itu. Kondisi yang dimaksud adalah terjadinya pemikiran yang statis dan jumus, serta sistem pendidikan yang bersifat dualistik. Berkat kepiawaian, pada 1877, Abduh dianugerahkan gelar alim atau guru dan dimulai mengajar tentang logika, teknologi Islam, dan ilmu etika di Universitas Al-Azhar. Setahun setelah, pada 1878, ia diangkat sebagai profesor sejarah di perguruan tinggi pelatihan guru Kairo Dar al-Ulum. Kemudian lanjut ke Universitas Kairo. Melihat masalah-masalah yang ada saat itu, Muhammad Abduh berdedikasi untuk memformasi semua aspek masyarakat Mesir lewat pendidikan. Ia berpendapat masalah-masalah itu muncul karena kekurangannya pengetahuan umat muslim pada saat itu mengenal ajaran Islam yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Muhammad Abduh mendukung pendidikan agama yang baik, yang dipercaya dapat memperkuat moral anak dan pendidikan ilmiah. Selain itu, Muhammad Abduh juga ingin membangkitkan semangat nasionalisme yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ia juga menulis beberapa artikel yang mengulas tentang korupsi. Berikut beberapa gerakan pembaharuan yang dilakukan Muhammad Abduh. Yang pertama, mendirikan majalah Ar-Urwatul Wuthqa bersama rekannya Jamaluddin Al-Afghani. Yang kedua, mengajak umat Islam untuk kembali pada ajaran Islam sejati. Yang ketiga, ajaran kemasyarakatan dalam Islam disesuaikan dengan zaman. Yang keempat, menghapus taklid dan menumbuhkan ijtihad atau sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Yang kelima, menghendaki akal dan waktu. Pokok-pokok gagasan pembaharuan Muhammad Abduh juga bisa dilihat dari karya-karya seperti
Risalah Al-Waqidat, akhir hidup seorang Muhammad Abduh diangkat sebagai hakim di pengadilan tingkat pertama dan menjadi anggota konsultatif dan pengadilan tinggi Mesir pada 1891. Jabatan tersebut ia emban sampai 1899 sebelum dinobatkan sebagai Mufti Agung Mesir periode 1999 sampai 1905. Muhammad Abduh menjadi Mufti Agung Mesir sampai ia meninggal pada 11 Juni 1905 di Mesir karena karsioma sel ginjal. Sebelum wafat, ia sudah menyetuskan konsep kampus Mesir yang baru bisa diwujudkan setelah kematiannya. Gagasan tersebut sekarang terwujud dalam Universitas Kairo yang didirikan pada 1908. Dan penjelasan dari saya, maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.